Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Xiaoyan mengerutkan keningnya saat merasakan doci pembunuhan mereka yang tiba-tiba berubah dengan kejam. Aku akan lihat bagaimana kamu bisa bertahan hari ini, telapak tangan iblis, teriak Shen Jun dengan sinis. Segera telapak tangan hitam meluncur ke arah Xiaoyan dengan keras. Xiaoyan hanya tersenyum tipis saat dia melihat telapak tangan iblis yang meluncur ke arahnya. Kilatan dingin melonjak di matanya dan sekejap melepaskan telapak tangan iblis di depan mata Shen Jun yang terkejut. Kedua telapak tangan iblis dengan keras bertabrakan menyebabkan napas Shen Jun dan Yo Jun menjadi lebih berat ketika kedua kekuatan itu mulai mengikis satu sama lain sebelum akhirnya saling menghancurkan. Kamu benar-benar tahu salah satu keterampilan tertinggi dari Sekte Langit Mendalam, telapak tangan langit iblis, teriak Shen Jun dengan penuh ketidakpercayaan saat dia menatap Xiaoyan yang juga menggunakan telapak tangan langit iblis. Xiaoyan mengabaikan teriakan keras itu. Telapak tangan langit iblis adalah sesuatu yang dia peroleh dari Yi Chen, Sekte Langit Mendalam. Xiaoyan sudah sering mempelajarinya setelah mendapatkannya, namun ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya. Jangan beri dia kesempatan untuk bersantai, dia juga kelelahan, teriak Yo Jun dengan suara yang dalam. Shen Jun sedikit mengangguk, dia baru saja akan menyerang ketika dia melihat senyum aneh yang tiba-tiba terangkat ke wajah Xiaoyan yang perlahan membuka tangannya. Mereka berdua tiba-tiba merasakan energi alam di sekitarnya mulai mendidih saat gelombang demi gelombang energi alam terus-menerus mengalir ke tubuh Xiaoyan untuk memulihkan dosinya. Itu adalah metode Qi kelas langit. Gumam Shen Jun yang wajahnya langsung menjadi membosankan ketika dia menyaksikan itu. Dengan pengalamannya, dia secara alami sadar bahwa tindakan penyerapan energi ini adalah sesuatu yang hanya dapat dicapai oleh metode Qi kelas langit yang legendaris. Pantas saja kita berdua kelelahan melawannya, dia telah menggunakan metode Qi kelas langit. Gumam Shen Jun dan Yo Jun dengan sudut mulut keduanya bergerak-gerak. Dengan memiliki dukungan dari metode Qi kelas Tian menyebabkan doci Xiaoyan tidak ada habisnya. Xiaoyan perlahan membuka matanya dan terkejut saat merasakan bahwa tubuhnya dipenuhi dengan lebih banyak doci menyebabkan dia tanpa sadar tersenyum. Ayo lagi, kata Xiaoyan dengan senyum mengejek. Ekspresi Shen Jun menjadi suram saat melihat ejekan Xiaoyan. Kamu seharusnya tidak bersikap begitu senang, karena Sekte Langit Mendalam bukan satu-satunya yang mengejarmu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, mata Shen Jun mendarat di hutan di bawah dan berteriak, jika kamu tidak menyerang, bocah ini akan melarikan diri lagi. Teriakan Shen Jun baru saja terdengar ketika satu suara bergema di tempat itu. Segera sosok Tai Beng perlahan muncul dari ruang yang terdistorsi. Panatua Shen Jun, kamu bisa yakin bahwa dia tidak akan bisa lari lagi kali ini. Aku khawatir dia memiliki giok spasial milik Yao Chen. Karena itu, saya telah menyegel ruang ini, kata Tai Beng tertawa keras. Wajah Xiaoyan sedikit tenggelam saat melihat Tai Beng yang muncul di langit. Tidak terduga bahkan orang tua ini juga datang, pikir Xiaoyan dengan getir. Xiaoyan, kamu sangat berani. Jika kamu tetap berada di dalam paviliun bintang jatuh, aku mungkin tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Tidak disangka kamu benar-benar berani keluar sendirian, kata Tai Beng tersenyum dingin. Ekspresi Xiaoyan nampak suram dan tidak mengatakan apapun. Kekuatan Tai Beng berada di puncak bintang 7 Douzun. Bahkan setelah dia menggunakan perubahan misterius, dia tidak yakin akan bisa melawannya. Selain itu ruang sekitarnya telah disegel, karenanya dia tidak akan dapat meminta bantuan Yao Chen dengan memecahkan batu giok. Bocah menyerah saja, apa kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan dapat melarikan diri dari kami hanya dengan kekuatanmu saja? Kata Shen Jun berbicara dengan cara yang menyeramkan. Yo Jun melambaikan kipas lipat di tangannya dan melihat Xiaoyan yang suram dan kehati-hatian diam-diam muncul di dalam hatinya. Dia khawatir bila Xiaoyan kembali menggunakan teratai api pemusnahan seperti saat itu jika dipaksa menuju jalan buntu. Xiaoyan tersenyum dingin saat mendengar kata Shen Jun. Dia memutar tangan kanannya dan doci keemasan muncul di telapak tangannya saat dia berbicara dengan dingin. Itu mungkin belum pasti. Xiaoyan, apakah kamu tidak ingin menyelamatkan ayahmu? Kata Tai Beng menyipitkan matanya saat melihat doci keemasan di telapak tangan Xiaoyan. Dia telah menyaksikan Xiaoyan melepaskan telapak tangan langit yang menewaskan Tai Xing saat itu. Karena itu dia khawatir akan serangan ini dan tiba-tiba berteriak saat melihat Xiaoyan akan menggunakannya. Doci emas di telapak tangan Xiaoyan menjadi lamban saat mendengar teriakan dingin dari Tai Beng. Ikut aku ke Sekte Jiwa dan kamu akan bisa bertemu ayahmu. Jika kamu berani melawan,
Aku akan membunuh ayahmu, teriak Tai Beng berbicara dengan wajah dingin dan acuh tak acuh. Mata Xiaoyan gelap dan dingin saat dia menatap Tai Beng. Dia dengan tenang menjawab, tidak kusangka bahwa kamu seorang Tianzun bahkan mencoba menggunakan cara bodoh seperti itu. Aku bukan orang bodoh hanya dengan percaya kata-katamu. Setelah aku mendarat di tanganmu, klan Xiao akan benar-benar tamat. Karena itu ancamanmu tidak berguna untukku. Mata Tai Beng menjadi suram saat melihat wajah Xiaoyan yang tenang. Dia tidak berharap Xiaoyan akan bertindak seperti itu meskipun setelah mengancamnya. Tianzun ke-9, bocah ini tidak akan tertipu oleh tipuanmu itu. Menyerang bersama dan menangkapnya adalah jalan yang tepat, kata Yojun. Ekspresi Tai Beng tidak peduli saat dia mengangguk sebelum dengan lembut mengambil langkah maju. Ruang di depannya menjadi terdistorsi saat tubuhnya menghilang dan sekejap muncul di depan Xiaoyan dengan cakarnya yang akan menghancur klen tenggorokan Xiaoyan. Doci emas melonjak di tangan Xiaoyan melihat serangan itu saat tinjunya dilemparkan dengan keras. Dua pukulan bertemu di udara menyebabkan ledakan yang dalam tiba-tiba menyebar dan riak angin menyebar secara melingkar merobek ruang di sekitarnya sampai banyak garis hitam gelap yang muncul. Tubuh Xiaoyan gemetar saat keduanya bertabrakan dan kakinya terhuyung-huyung mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Dia mengangkat tangan kanannya yang agak mati rasa saat ekspresi serius di matanya menjadi lebih padat. Setelah pertukaran ini dia benar-benar memahami kekuatan Tianzun ke-9 yang berada di puncak bintang 7 Dojun. Beruntung tangan kananku telah ditempa oleh jiwa emas, jika tidak beberapa luka pasti akan terjadi selama benturan ini, pikir Xiaoyan. Puncak bintang 7 Dojun terlalu kuat, jika dia tidak menggunakan api lotus akan sulit melakukan perlawanan. Tianzun ke-9, jangan beri bocah ini waktu untuk beristirahat. Dia menggunakan doci kelas langit yang dapat pulih dengan sangat cepat. Jika terus berlarut seperti ini, sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi, teriak Senjun dengan dingin. Tai Beng tidak terus ragu setelah mendengar teriak Senjun, tubuhnya melesat dengan doci kuat yang melonjak ke segala arah saat dia mengangkat tangannya. Xiaoyan sekali lagi dipaksa bertabrakan dengan telapak tangan Tai Beng sebelum tulang sayap di punggungnya dengan cepat mengepak saat Senjun dan Yojun muncul dan menghindari serangan diam-diam keduanya. Sementara Xiaoyan mundur dengan ekspresi gelap, doci emas melonjak di telapak tangan kanannya saat melepaskan telapak tangan langit yang menghantam ke arah kelompok Tai Beng. Hati-hati, itu adalah telapak tangan langit, teriak Tai Beng yang mengejutkan Senjun dan Yojun menyebabkan mereka mulai mundur dengan cepat. Sementara Tai Beng dan lainnya mundur, doci emas di telapak tangan Xiaoyan menjadi semakin cerah. Sebelum akhirnya lubang hitam muncul saat telapak tangannya menghantam ruang kosong di bawah. Lubang hitam segera menyebar dengan kecepatan seperti kilat setelah telapak tangan Xiaoyan didorong ke bawah bersamaan dengan kekuatan hisap yang sangat kuat muncul dari lubang hitam. Tai Beng dan dua lainnya melambat setelah dipengaruhi oleh kekuatan hisap yang menakutkan, mereka melihat lubang hitam yang membesar dengan cepat. Ekspresi Tai Beng nampak tenggelam saat dia berteriak, "Jangan panik, teknik Do kelas Tian mungkin sangat kuat, tetapi kita bertiga masih bisa menerimanya jika kita bekerja sama," teriak Tai Beng seraya membalikkan tubuhnya dengan doci di tubuhnya yang melonjak liar menyebabkan tetesan hujan kecil perlahan turun. Senjun dan Yojun ragu sejenak setelah melihat Tai Beng berhenti melarikan diri. Sesaat kemudian doci di tubuh mereka juga melonjak dengan liar. Setelah itu mereka bertiga membentuk 3 pilar doci besar yang menyerbu ke arah lubang hitam. 3 pilar doci akhirnya menghantam lubang hitam menyebabkan badai energi yang menakutkan menyebar dan menghancurkan tempat sekitarnya. Lubang hitam yang tak tertandingi akhirnya berhenti menyebar, namun kekuatan hisap di dalamnya yang menakutkan tetap menelan 3 pilar doci ke dalamnya sebelum akhirnya lubang hitam perlahan menghilang. Senjun dan Yojun menghela nafas lega ketika melihat lubang hitam menghilang. Jika bukan karena bantuan Tai Beng, dengan hanya mereka berdua saja, mereka tidak akan mampu menghadapi teknik Do yang menakutkan ini. Tai Beng perlahan mengangkat kepalanya, matanya dengan tajam menatap Xiaoyan dari kejauhan. "Sekarang aku akan lihat taktik apa yang kamu miliki," teriak Tai Beng dengan senyum buas. Senyum dingin juga muncul di wajah Xiaoyan saat mendengar itu, dia mengepalkan tangannya dan 4 api surgawi muncul di depannya. Senyum buas di wajah Tai Beng ditarik ketika dia melihat 4 api surgawi yang muncul, dia baru saja akan bergegas menuju Xiaoyan ketika satu suara tiba-tiba muncul menyebabkan tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. "Adik kecil Xiaoyan, aku akhirnya menemukanmu," kata Heking yang tiba-tiba muncul dari celah spasial saat suaranya bergema dengan cara yang meratap pada Xiaoyan. "Hei King," gumam Xiaoyan saat melihat Heking muncul.
Kakak Hei King, kenapa kamu datang? Tanya Xiaoyan terkejut. Aku datang mencarimu untuk beberapa hal. Orang-orang tua itu telah mengirimku untuk mencarimu. Beruntung Ziyan meninggalkan segel naga padamu. Kalau tidak aku benar-benar akan mencarimu sampai aku mati, kata Hei King dengan suara seolah dia telah menemukan penyelamatnya dan buru-buru bergegas mendekat dan menghela nafas lega. Mencariku? Apa terjadi sesuatu pada Ziyan? Tanya Xiaoyan tiba-tiba melebarkan matanya saat dia menoleh ke arah Hei King dan bertanya dengan suara yang dalam. Dia tidak dalam masalah, namun ada sesuatu yang membutuhkan bantuanmu. Jika kamu punya waktu kamu harus pergi denganku, kata Hei King menggosok kepalanya saat dia berbicara. Xiaoyan ragu sejenak saat melihat ekspresi Hei King yang agak muram sebelum mengangguk. Tampaknya masalahnya cukup besar telah terjadi dengan ahli seperti Hei King yang muncul dengan panik. Setelah aku menyelesaikan masalah di sini, aku akan pergi denganmu, kata Xiaoyan mengalihkan pandangannya. Apa ada masalah? Tanya Hei King mengikuti pandangan Xiaoyan sebelum berbicara dengan cara tertegun. Kamu adalah Moyu dari Sekte Jiwa, apa kamu masih ingat dengan paman Hei King ini? Hei King, gumam Tai Beng sedikit terkejut, ekspresinya menjadi suram karena dia tiba-tiba teringat sesuatu. Kamu adalah Hei King dari suku naga kuno, kata Tai Beng mengerutkan keningnya. Apakah nama Hei King bisa kamu sebut sembarangan? Dengan posisimu sebagai Tianjun ke-9, kamu tidak layak melakukannya, kata Hei King seraya menyilangkan tangannya di depan dadanya. Dia meringkuk mulutnya dan tidak memberikan wajah sedikit pun pada Tai Beng. Wajah Tai Beng menjadi sangat gelap dan suram saat dia mendengar kata-kata kasar dari Hei King, namun dia tidak mengungkapkan amarah apapun karena dia jelas mengerti bahwa pria besar di depannya ini adalah orang yang sangat merepotkan dan bukan tandingannya. Teman ini, saya adalah Shen Jun, Panatua dari Sekte Langit yang Mendalam. Xiaoyan adalah orang yang ingin saya tangkap, saya berharap teman ini tidak akan campur tangan, kata Shen Jun menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Sekte Langit yang Mendalam, apa itu? Tanya Hei King sedikit mengerutkan keningnya. Dia melambaikan tangannya saat berbicara dengan agak tidak sabar, kalian semua harus cepat pergi. Ayah ini ada keperluan dengan adik laki-laki Xiaoyan tentang beberapa hal. Berhentilah membuang-buang waktu ayah ini. Kamu, kata Shen Jun dan Ye Jun dengan ekspresi berubah saat mendengar itu. Mereka berdua dengan marah berteriak, kamu berani tidak menghormati Sekte Langit yang Mendalam, kamu mencari kematian? Setelah teriakan keras terdengar, keduanya melangkah melalui ruang kosong dan segera melesat ke depan dengan doci liar melonjak yang dengan keras akan menghantam Hei King. Dua bintang 6 Douzun benar-benar memiliki keberanian untuk berteriak di depan ayah ini, kata Hei King tertawa keras saat melihat keduanya meluncur ke arahnya, kedua tinjunya menegang dan otot-otot di sekujur tubuhnya berfluktuasi dengan cara yang aneh sebelum akhirnya melemparkan tinjunya ke depan hanya dengan gerakan biasa. Dua kepalan tinju meluncur hingga menyebabkan retakan spasial sebelum akhirnya menghantam keduanya hingga keduanya terhempas ke tanah dan memuntahkan darah. Setelah mengirim Shen Jun dan Ye Jun terbang dengan pukulan, Hei King menepuk kedua tangannya dengan wajahnya dipenuhi ejekan. Matanya dengan dingin menatap wajah Tai Beng yang, Mo Yu, apakah kamu akan pergi sendiri atau ayah ini akan melakukannya untukmu? Hei King, jangan bersikap sombong, Xiaoyan adalah orang yang ingin ditangkap oleh kepala Sekte Jiwa, apa kamu benar-benar akan melindunginya? Teriak Tai Beng dengan dingin. Hei King menyipitkan matanya saat mendengar itu, dia menggosok kedua tangannya saat dia menjawab acuh tak acuh, saya tidak peduli tentang semua itu, karena saya ada di sini, semua orang harus melupakan tentang membawanya pergi. Kemarahan segera melonjak di wajah Tai Beng saat mendengar itu, kedua tangannya perlahan mengencang dan doci yang menakutkan perlahan menyebar dari tubuhnya. Kamu ingin bertarung? Baiklah, aku ingin lihat apakah kamu telah meningkat setelah sekian tahun, kata Hei King tersenyum tipis, tubuhnya tiba-tiba menjadi terdistorsi dan memancarkan ledakan tulang seperti guntur yang teredam. Setelah suara tulang-tulang ini muncul, tubuhnya menjadi lebih besar dan tekanan yang sangat kuat dipancarkan dari tubuhnya. Mata Tai Beng bergerak-gerak tanpa sadar saat dia merasakan tekanan, dia menghirup udara dalam-dalam dan menekan amarah di dalam hatinya, dia sadar bahwa dia bukan tandingan Hei King, jika dia menyerang, dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Selain itu kendali atas ruang yang ditunjukkan oleh naga kuno adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun, bahkan seseorang yang lebih kuat dari naga kuno akan merasa kesulitan mengalahkan pihak lain. Hei King, aku tidak percaya kamu bisa melindungi bocah ini selamanya, kata Tai Beng dengan dingin. Itu bukan urusanmu untuk mengkhawatirkan hal itu, kata Hei King.
Tai Beng mendengus dingin, hatinya dipenuhi dengan keengganan. Tidak disangka setelah berhasil menghindari Yao Chen, tetapi akhirnya menarik seorang ahli dari suku naga kuno, dia tidak menyangka Xiao Yan memiliki hubungan dengan suku naga kuno ini. Tai Beng hanya bisa mengatupkan giginya ketika dia memikirkan hal ini dan menatap Xiao Yan dengan kejam. Xiao Yan, kamu tidak akan bisa bersembunyi selamanya, saya tidak percaya bahwa seseorang akan selalu menyelamatkanmu, kata Tai Beng dengan suara yang dalam. Dia berbalik dan baru saja akan pergi ketika Hei King tiba-tiba berbicara. Mo Yu, ketika kamu kembali, beritahu orang-orang di atasmu untuk tidak melawan Xiao Yan dan anggota klan Xiao. Dendam antara klan Hun dan klan Xiao sudah harus berakhir, dengan bertindak berlebihan, akan tiba saatnya di mana kalian semua akan menyesalinya. Kata-kata ini bukan diucapkan olehku, tapi diucapkan oleh orang-orang tua suku naga kuno. Tai Beng menyipitkan matanya saat mendengar itu. Tidak ada gunanya memberitahuku hal ini, tidak ada yang bisa menghentikan sekte jiwa melakukan apapun. Klan Gu tidak bisa, suku naga kuno juga tidak bisa, kata Tai Beng dengan dingin sebelum berbalik dan menghilang ke langit. Hei King menggosok tinjunya saat dia melihat Tai Beng menghilang dengan ekspresinya yang dingin. Adik Xiao Yan, apa kamu baik-baik saja? Tanya Hei King menoleh dan tersenyum. Aku telah merepotkan kakak Hei King untuk campur tangan lagi, kata Xiao Yan menangkupkan tangannya. Tidak masalah, kali ini suku naga kuno pasti akan merepotkanmu, kata Hei King menggelengkan kepalanya. Dia ragu sejenak sebelum melanjutkan, kamu akan menyadari alasannya begitu kamu ikut denganku. Jika tidak ada yang lain, bisakah kita pergi sekarang? Masalah ini sangat penting, kata Hei King dengan serius. Xiao Yan juga menanggapi dengan serius saat melihat itu. Baiklah, bisakah aku mengajak temanku? Tanya Xiao Yan seraya menunjuk ke arah King Lin yang tidak jauh. Tidak apa-apa, kata Hei King melirik King Lin dan mengangguk. Tuan muda Xiao Yan, apakah kita akan melepaskan wanita itu? Tanya King Lin dengan lembut. Tidak ada waktu, kata Xiao Yan melirik Hu Jin dan menggelengkan kepalanya, mereka terdesak waktu dan dia terlalu malas untuk memberi wanita ini pelajaran. Kakak Hei King, ayo pergi, kata Xiao Yan berbalik dan menoleh ke Hei King. Hei King mengangguk, tangannya terangkat di udara di depannya dan merobek celah spasial. Xiao Yan dan King Lin segera masuk saat melihat itu. Hu Jin menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan pergi dan mengucapkan serangkaian kutukan kejam. Namun kutukan itu baru saja diucapkan, ketika Hei King yang kakinya baru saja melangkah ke celah spasial berhenti dan melambaikan tangannya tanpa menoleh. Segera gelombang kekuatan yang menakutkan merobek ruang dan menghantam tubuh Hu Jin dalam sekejap hingga ia terhempas menabrak gunung dan memuntahkan darah. Jangan mengira bahwa ayah ini tidak akan menyerangmu hanya karena kamu seorang wanita, gumam Hei King mengayunkan tangannya setelah mengirim Hu Jin terbang dengan tamparan sebelum menghilang ke celah spasial. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.